jam 10 sampai kurang lebih saya keluar jam 3 sore. 6 jam ya? Hampir 5 jam? Hampir 5 jam. Saya kurang lebih hampir 46 pertanyaan ya. Kebanyakan pertanyaan sama waktu saya diminta jadi saksi pelapor oleh Pradi Bersatu di Polres Jakarta Selatan. Intinya penyidik menanyakan kejadian yang waktu itu saya ada bersama Mas Roy di beberapa syuting di media ya. Terus video-videonya ini bagaimana. Jadi saya menjawab apa yang saya ketahui, termasuk apa yang saya alami dan saya lihat. Ya intinya bahwa saya tidak melebih-lebihkan, tidak mengurangi apa yang saya tahu. Saya jawab tadi waktu penyelidikan oleh Polda Metro Jaya lah. Gitu. Penyidikan. Maaf. Dari 46 pertanyaan apa yang paling krusial dari pertanyaan penyidik? Ya intinya bahwa para penuntut ijazah palsu Pak Jokowi ini kan mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Ada yang mengatakan 99,9%, ada yang 11 triliun, ada yang 100% asli. Ya saya yang ditanyakan itu ya saya jawab kejadiannya kapan gitu, waktunya kapan, jamnya kapan, ya kan. Jadi bahwa saya mendengar langsung gitu loh. Itu yang saya jawab. Baik, artinya klarifikasi atas temuan dan juga apa yang diteliti atau dilihat oleh pihak pelapor. Baik, kita ke Mas Roy. Mas Roy, ya, Pak Jokowi sudah diperiksa. Ya. Kemudian ijazahnya juga sudah disita. Emang udah disita benar? Mana berita acara penyitaan? Nah, artinya ini kan menuju tahap penyidikan tadi yang dibilang bahwa nanti juga akan ada penetapan tersangka. Dan juga saat ini seperti apa? Apakah Mas Roy Suryo dan kawan-kawan akan menuntut adanya gelar perkara khusus? Gini, yang pertama katanya sudah disita. Kalau disita, biasanya kalau orang biasa ya, kan katanya dia mengaku udah orang biasa. Biasanya polisi itu mengeluarkan, ini loh berita acara penyitaannya. Nah, sampai dengan hari ini belum ada. Katanya kan menyita 2 ijazah. Ijazah SMA sama ijazah S1 UGM. Kalaupun tidak berani menunjukkan ijazahnya yang SMA ataupun yang Universitas UGM, tunjukkan berita acara penyitaannya. Itu baru jujur dan polisi akan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Kalau hanya begitu kan nggak ada. Apalagi kemarin di Polresta Solo ya, ketika diperiksa di ruangan yang sangat mewah itu, ya judulnya aja lounge. Ya, jadi ini loh sekali lagi publik harus tahu pemeriksaannya itu bukan di ruang penyidikan, tapi di lounge Polresta Solo yang sangat mewah. Ya, gitu, jadi ada sofa, kemudian itu kan pertanyaan masyarakat. Nih komentar saya, baca komentar saja masyarakat tuh, gila pemeriksaannya kayak gitu, itu pemeriksaan atau pijat gitu ya, gitu. Jadi artinya kan tidak clear. Baru saja diperiksa. Mungkin kita tanya langsung ke Pak. Kalau Pak Sylvester diperiksa lain. Gitu. Saya diperiksa di pasti ditanya oleh ruang yang sempit ya. Dan saya pikir saya juga pernah diperiksa di ruang yang bagus juga dengan kasus-kasus lain dan bukan hanya Pak Jokowi. Itu sekedar teknis. Tapi kan kita kembali lagi, marilah substansinya apa yang memang menurut saya sampai saat ini apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Barreskrim itu sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Soal ijazah tadi sudah juga dikonfirmasi ulang juga oleh sudah disita, tapi intinya memang belum ditunjukin karena tidak ada konferensi pers waktu itu oleh Polda Metro Jaya dan Polres Surakarta. Jadi waktu konferensi pers kan hanya Pak Jokowi dan tim hukum. Jadi saya pikir menurut saya ini tidak usah dipersoalkan. Kan nggak mungkin juga itu ijazah itu nggak disita gitu loh. Tapi kalau kan ini kan udah di-announce oleh seorang mantan presiden, terus yang teman-teman di sana. Jadi menurut saya sih itu clear bahwa itu sudah disita. Intinya itu. Artinya sebelum ada BAP dan juga nanti perlu pembuktian, apakah juga gelar perkara ini jadi jawaban? Oh iya, karena apa? Karena selama ini yang kita lihat ya, Polda ini mengulangi kesalahan atau mengulangi cacat yang terjadi pada Barreskrim. Artinya gelar perkaranya tidak terbuka, sepihak, kemudian tidak clear, apa-apa tidak tertunjukkan pada masyarakat. Ya wajar lah masyarakat bertanya satu soal launch tadi. Yang kedua soal pemeriksaan di Solo kemarin pun kan jadi pertanyaan. Pemeriksaan kalau sesuai dengan skep atau keputusan Kapolri itu boleh diperiksa di tempat yang bersangkutan. Kalau sakit tidak memungkinkan untuk berjalan, tidak memungkinkan untuk pindah, sehingga dia mungkin sakit atau mungkin tambah. Tapi mungkin terkait dengan domisili? Enggak ada loh. Kalau gitu biar nanti Bang Resmon juga minta. Kalau gitu saya akan minta diperiksa di Baliku. Iya, di Baliku. Kemudian saya akan minta diperiksa di Jogja aja lah gitu misalnya. Jadi ini menunjukkan cara-cara yang tidak bagus ya. Bukan sifat seorang tidak bisa diteladani. Apalagi kemarin kalau dikatakan Mas tadi kan mengatakan itu sudah dikatakan. Ya, jadi nggak mungkin lah kalau kata Bang Sylvester tadi Pak Jokowi bilang kok itu nggak dipercaya. Loh, beliau saja itu sudah dilaporkan sekarang di Polda DIY. Kebohongan Jokowi itu dilaporkan oleh Sylvester gitu. Kan dilaporkan oleh Pak Resmon gitu ya. Jadi artinya kan ya sudah apa yang dia omong A kan bisa juga kiri, sen kiri belok kanan. Sudah tapi belum. Nah kayak gitu tapi ya lah biarkan. Tapi satu lagi yang penting. Kalau saya sih koreksi dikit Bang Sylvester, saya sih jarang mengucapkan sekian ribu triliun ya. Saya selalu mengatakan saya tidak boleh mendahului Tuhan. Ya kita tidak boleh mendahului Allah karena apa? Saya selalu mengatakan 99,9% gitu. Nah, jadi kalau di atas itu ya mungkin Bang Sylvester sudah merasa di atas Tuhan tadi. Ya Bang Sylvester, bahwa untuk saat ini bahwa penyidikan atau polisi masih bekerja dan juga ada tuntutan untuk gelar perkara khusus. Lalu tanggapan Anda seperti apa? Ya nggak ada masalah kalau memang itu dimungkinkan oleh penyidik di Polda Metro Jaya dan itu buat kebaikan, kenapa tidak gitu loh. Dan memang ini menurut saya memang tempat yang buat Mas Roy dan kawan-kawan ini bisa melakukan argumentasi di situ ya dengan bukti-bukti yang mereka punyai. Tapi kembali lagi Mas Roy dengan tidak mengurangi rasa hormat
sampai saat ini saya mengatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan Mas Roy dan kawan-kawan ini nol atau Itu yang meyakinkan bahwa Anda menyebut 11 triliun tadi. Ya, kenapa? Karena gini, Bang. Jadi intinya yang diteliti oleh Mas Roy dan kawan-kawan ini hanya satu potong foto yang ada di media sosial atau digital. Digital, bukan asli gitu ya? Bukan asli, bukan original, bukan analog, yang seperti diteliti oleh laboratorium forensik Mabes Polri. Analognya nggak berani keluar. Jadi gini, dan makanya Mas Roy, apabila Anda mau menuduh orang ijazah palsu, Anda harus punya bukti ini dulu. Artinya yang jangan kemarin, sampai suruh Mabes Polri yang nyari buktinya. Ini kan repot gitu. Jadi Nggak ada, yang ijazahnya kemarin face comparison terus kemudian Nggak bisa, tidak karena bisa. yang diteliti itu Bisa adalah ya, Mas digital Roy? gitu Oke. loh. Bukan ijazah palsu yang asli atau ijazah asli yang asli. Oke, Mas Ini Roy, gimana? yang saya bilang tadi ya kan, bahwa Sekarang ini tidak udah. dibenarkan gitu karena memang untuk fotokopi ya kan, untuk jadi alat bukti di pengadilan bisa apabila ada pencocokan dengan yang asli. Oke, Itu Mas ada. Roy. Tapi kalau dari awal diteliti ini hanya fotokopi, kita ini membohongi rakyat gitu loh. Nggak ada. Mas Roy, burung yang asli seperti apa? Inilah kemajuan teknologi ya. Kalau kemajuan teknologi itu misalnya apa? Misalnya ijazah itu belum berani dikeluarkan yang asli. Kan selama ini nggak berani dikeluarkan. Sampai gelar perkara khusus pun ini masyarakat harus tahu. Ijazah asli itu tidak pernah ditunjukkan. Ya, tidak pernah keluar. Alasannya nanti bersidangan, alasannya nanti persidangan. Persidangan yang mana? Kalau persidangannya yang ada di Bareskrim itu naik ke persidangan, itu baru akan keluar. Baik. Tapi kalau yang ini udah ada cara. Pemeriksaan harusnya di Jakarta saja di Polda Metro, takut pemeriksaannya kemudian di Polresta Solo, nggak kelihatan. Kan Baik. seperti contoh di Polda Metro tuh, meskipun dilipet-lipet kan kelihatan ijazahnya. Kalau ini Ya. enggak gitu, jadi kalah. Yang intinya waktu itu menjadi narasumber di berbagai media lah, dan itu kita langsung berhadapan, dan kebetulan yang melapor itu ada di tempat juga. Oke. Jadi mereka jadi saksi melihat langsung, bukan lagi dari tayangan di video. Jadi intinya bahwa ya saya menjawab apa yang terjadi, yang saya lihat dan bukan saya rasakan lah, intinya yang saya lihat, saya dengar gitu. Oke, untuk Mas Yuryo bahwa ini ada nama-nama, ada 12 nama yang kemungkinan besar juga akan menjadi masuk dalam tahap penyidikan dari pihak kepolisian. Apa ini juga bagian yang seperti yang Ya, dibilang ini kriminalisasi? betul. Jadi ini akan menjadi catatan yang sangat tidak bagus ya untuk pemerintahan ini. Kalau saja apa? Seperti Bang Abraham Samad, kemudian juga Bang Michael Sinaga, kemudian ada juga satu Bang Ian ya, panggilannya Ian itu. Terus satu lagi yang saya juga malah nggak ngerti itu kok bisa masuk karena saya nggak pernah ketemu, jarang Bang Aldo ya, Babe Aldo. Itu juga masuk. Jadi di antara 12 nama itu ada 3 klaster kalau menurut saya. Klaster untuk peneliti, saya RRT ya, saya Dr. Ismon dan Dr. Tifa. Kemudian ada dari kelompok TPUA, ya, kemudian ada media. Kalau sampai media itu kemudian dikriminalisasi di tahun ini baru sejarah bagi Indonesia, ya, karena media saja bisa dikriminalisasi, gitu loh. Kemudian kalau sampai kami para peneliti itu dikriminalisasi, waduh, itu juga catatan buruk bagi pemerintahan ini. Jadi ini harus hati-hati sebenarnya. Polisi itu harus disadari atau tidak, dia justru akan memperburuk citra Republik ini, apalagi kalau sampai para ulama itu juga dikriminalisasi. Jadi artinya itu yang terjadi. Ini Mas Roy udah terlalu jauh dan terlalu ngawur ya menurut saya, karena gini, nggak mungkin juga ada kriminalisasi terhadap ulama, termasuk kepada insan pers dan media. Belum ada ya yang kayak Kompas atau TV One atau apapun lah, teman-teman wartawan itu yang dikriminalisasi di kasus ini atau yang lainnya. Baik. Jadi mungkin gini, kayak Abraham sama terus sama Sinaga itu ya kan, itu kan udah jelas-jelas bagaimana mereka podcast menyerang ya kan, memutar balik kata ya kan, memfitnah, dan kita lihat itu kan terjadi juga waktu Bambang Tri dan Gus Nur. Podcastnya akhirnya masuk penjara. Catatan buruk Republik ini karena